Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang penelitian pada seleksi sertifikasi dosen tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dr. Liesari Armain, Magister Kesehatan. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Hairun. Jadi pada bidang penelitian, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Hairun melakukan penelitian dalam bentuk tim dan melibatkan mahasiswa. Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian dengan judul penelitian profil buta warna pada mahasiswa baru tahun ajaran 2018-2019 di klinik pertama Universitas Hairun. Penelitian dilakukan tahun 2018 dan jabatan dalam tim saat itu adalah sebagai anggota. Adapun sumber dana penelitian berasal dari penelitian kompetitif unggulan Perguruan Tinggi Universitas Hairun. Ya, pada penelitian ini dari hasil dari penelitian ini dapat dari 1.012 orang mahasiswa baru yang dilakukan pemeriksaan, ditemukan 9 orang mahasiswa yang menderita buta warna. Dari 9 orang mahasiswa ini terdiri dari 1 orang perempuan dan 8 orang laki-laki, dan semua mahasiswa yang menderita buta warna ini tidak mengetahui adanya riwayat keluarga buta warna dari wawancara. Jadi seperti diketahui dalam teori bahwa buta warna ini adalah penyakit yang bersifat herediter atau genetik atau diturunkan dari orang tua. Selanjutnya penelitian kedua adalah penelitian pada tahun 2019 dilakukan di Kota Ternate dengan judul penelitian adalah persepsi penderita kusta terhadap stigma kusta di Kota Ternate. Penelitian ini melibatkan mahasiswa untuk melakukan in-depth interview dengan sasaran penelitian yaitu orang yang pernah menderita kusta atau orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK. Jadi penelitian ini ingin melihat bagaimana persepsi penderita terhadap penderita kusta terhadap stigma kusta. Jadi self stigma yang jadi dilakukan tahun 2019. Jabatan dalam tim adalah sebagai ketua dan sumber dana adalah dari penelitian kompetitif unggulan Perguruan Tinggi Universitas Hairun. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa terdapat self stigma dari penderita kusta. Jadi mereka yang orang yang pernah mengalami kusta ini merasa malu untuk mengakui status penyakitnya karena ketakutan akan dikucilkan dari masyarakat. Sebab dalam persepsi mereka bahwa jika mereka terdeteksi atau diketahui oleh orang lain menderita kusta, maka mereka akan dikucilkan, bukan hanya dari masyarakat, tapi juga dari keluarga. Jadi itu yang tidak mereka inginkan. Kemudian hal ini tentu saja akan berdampak terhadap upaya pemutusan mata rantai penularan kusta di wilayah Maluku Utara secara umum. Kemudian judul penelitian yang ketiga adalah karakteristik penderita kanker serviks di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Hasan Bosoyeri Ternate. Penelitian ini dilakukan tahun 2020. Jabatan saya dalam tim penelitian adalah sebagai ketua dengan sumber anggaran dari penelitian kompetitif unggulan Perguruan Tinggi Universitas Hairun. Penelitian ini memberikan hasil bahwa rata-rata usia penderita kanker serviks adalah 31-40 tahun atau 36% dan berdomisili di Kota Ternate. Kemudian terbanyak adalah ibu rumah tangga dengan jumlah anak lebih dari 4. Kemudian riwayat persalinannya adalah persalinan spontan dan ditemukan pada diagnosis saat ditemukan
Stadium saat didiagnosis adalah stadium 3B. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterlambatan penemuan kasus atau penemuan pasien kanker serviks. Padahal sebenarnya kanker serviks ini merupakan satu-satunya kanker yang bisa dicegah karena diketahui bahwa penyebab utamanya adalah HPV atau Human Papilloma Virus. Jadi virus ini sudah ada vaksinnya dan pencegahannya sangat mudah, yaitu dengan vaksinasi sebenarnya. Tapi sayangnya banyak perempuan yang aktif secara seksual yang belum mengetahui tentang hal ini, dan biasanya mereka mendapatkan penyakit kanker serviks ini akibat tertular HPV dari pasangannya. Itulah kenapa harus dilakukan upaya deteksi dini atau melalui screening atau penapisan untuk menemukan kanker pada tahap dini, supaya dapat segera diterapi. Tidak dari lesi prakanker tidak menjadi kanker, gitu. Jadi bisa ada upaya untuk krioterapinya. Kemudian judul penelitian yang ketiga adalah karakteristik hasil CT scan kepala non kontras penderita cedera kepala di Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2020. Penelitian ini dilakukan tahun 2020. Kemudian peran saya dalam tim adalah sebagai anggota tim. Jadi penelitian dengan CT scan kepala ini merupakan gold standar untuk pasien cedera kepala untuk penegakan diagnosis. Jadi dengan adanya deteksi dini kanker dengan adanya deteksi dini pasien dengan cedera kepala, apakah dia lesi intrakranial atau bukan, maka akan memudahkan kecepatan dan ketepatan penanganannya. Jadi makin cepat, apalagi terutama mereka yang datang dengan cedera kepala berat. Jadi makin cepat dideteksi dengan CT scan ini, apakah dia lesi intrakranial, maka angka morbiditas dan mortalitas pasien itu lebih baik gitu kalau dideteksi secara dini. Kemudian penelitian menggunakan anggaran dari penelitian kompetitif unggulan perguruan tinggi Universitas Hairun. Selanjutnya, penelitian tersebut sudah dipublikasi dalam jurnal, ada pun publikasi karya ilmiah yang telah dilakukan, yaitu pada tahun 2018, judul Profil Buta Warna pada Mahasiswa Baru tahun ajaran 2018-2019 di Klinik Pertama Universitas Hairun, dipublikasi di Jurnal Penelitian Tekno volume 8 nomor 1 Mei tahun 2019. Jadi ini adalah link dari jurnal untuk judul tersebut. Kemudian tahun 2019 judul Persepsi Penderita Kusta terhadap Stigma Kusta di Kota Ternate juga telah dipublikasi di Kieraha Medical Journal volume 1 nomor 2 tahun 2019 dengan link seperti yang tampak pada presentasi ini. Kemudian tahun 2020 judul Karakteristik Penderita Kanker Serviks di RSUD Dr. Haji Hasan Basuki Ternate dipublikasi di KMJ juga, Kiera Medical Journal volume 2 nomor 2 tahun 2020 dengan link seperti ini yang tampak di layar. Kemudian pada tahun 2020 judul Karakteristik Hasil CT scan kepala non kontras penderita cedera kepala di Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2020 dipublikasi di Kieraha Medical Journal volume 2 nomor 2 tahun 2020. Selanjutnya ini adalah pik atau gambaran dari jurnal yang memuat hasil penelitian tadi. Yang ini adalah Kieraha Medical Journal, kemudian yang untuk Buta Warna di Jurnal Tekno. Selanjutnya masuk kepada roadmap penelitian. Jadi penelitian yang sudah dilakukan mengikuti roadmap untuk penelitian di bidang kesehatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Hairun. Jadi pada tahun 2018 peneliti melakukan penelitian tentang penyakit tidak menular. Jadi di sini membicarakan tentang buta warna. Kemudian pada tahun
2019 melakukan penelitian untuk penyakit menular, yakni penyakit kusta. Jadi kusta ini termasuk dalam neglected tropical disease atau penyakit yang penyakit tropis terabaikan karena biasanya menyerang masyarakat pada kalangan menengah ke bawah. Kemudian pada tahun 2020, tahun selanjutnya ada penelitian tentang karakteristik penderita kanker serviks. Ini adalah kanker serviks merupakan penyakit tidak menular dan kasusnya sebenarnya harusnya bisa dicegah. Makanya diharapkan agar penelitian ini bisa membantu untuk upaya edukasi tentang kanker serviks. Selanjutnya ada penelitian tentang karakteristik hasil CT scan kepala dan kontras untuk penderita cedera kepala di Tidore. Adapun roadmap penelitian mengacu pada rencana induk penelitian atau RIP Universitas Hairun tahun 2021 sampai 2025. Jadi dalam rencana induk penelitian ini terdapat dua jenis penelitian, itu penelitian dasar dan penelitian terapan. Adapun penelitian dasar yang dilakukan mulai dari tahun 2018 adalah untuk dua jenis penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular dalam hal public health atau kesehatan masyarakat atau epidemiologinya. Jadi ini berhubungan erat dengan background pendidikan dari saya selaku dosen pada Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat yang meneliti tentang ini. Jadi penyakit tidak menular seperti yang sudah disebutkan tadi adalah buta warna, kanker serviks, dan cedera kepala. Sedangkan untuk penyakit menular adalah kusta dan COVID-19 tahun 2021. Jadi tahun ini saya juga meneliti tentang COVID-19. Kemudian untuk penelitian terapan, rencananya mulai dilakukan tahun depan, tahun 2022. Tujuan dari penelitian terapan ini adalah diharapkan dapat menemukan metode atau sistem atau kebijakan atau model untuk pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat, dapat diimplementasikan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit. Penelitian yang diunggulkan pada seleksi ini adalah persepsi penderita kusta terhadap stigma kusta di Kota Ternate. Jadi kusta ini merupakan penyakit menular, menahun, dan disebabkan oleh karena kuman kusta. Kota Ternate dan Maluku Utara secara umum merupakan kota dan provinsi yang memiliki prevalensi kusta yang cukup tinggi di Indonesia, dan tingginya prevalensi kusta ini serta ditemukannya kusta pada anak dan cacat akibat kusta ini merupakan salah satu indikator penularan yang masih tinggi di masyarakat, sehingga keterlambatan akibatnya masih terdapat penularan dan keterlambatan penemuan dini atau deteksi dini. Jadi salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap hal ini adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat maupun kurangnya pengetahuan penderita kusta sendiri atau orang yang pernah mengalami kusta juga sama gitu. Jadi kurangnya pengetahuan ini menimbulkan stigma. Jadi stigma ini akan menyebabkan orang tidak mau datang berobat atau berkonsultasi dengan petugas kesehatan, sehingga akibatnya terjadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, keterlambatan penemuan, dan terlambat penemuan berarti penularan jalan terus dan berarti adalah kecacatan kalau terlambat diobati. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya self stigma pada penderita kusta dan merasa malu, tidak percaya diri, serta takut akan dikucilkan dari keluarga dan masyarakat. Untuk itu diharapkan penelitian ini memberikan makna dan manfaat yang yakni merupakan salah satu penelitian yang belum pernah dilakukan di Maluku Utara, sehingga dapat memberikan data tentang stigma kusta. Kemudian bermanfaat untuk pertama memberikan informasi tentang stigma kusta yang dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan renstra kusta di Kota Ternate dan di Maluku Utara secara umum. Jadi rencana strategi pencegahan dan pengendalian kusta ini harus melibatkan stigma di dalamnya, dan data tentang stigma ini masih kosong, sehingga diharapkan data ini bisa mengisi kekosongan data tersebut. Kemudian menjadi dasar untuk meningkatkan kegiatan edukasi tentang kusta sehingga bisa menurunkan stigma kusta. Jadi dengan adanya edukasi, ada pemahaman dari masyarakat dan
penderita kusta serta orang yang pernah mengalami kusta, maka akan mudah untuk menemukan penderita kusta karena mereka secara aktif datang untuk memeriksakan keadaan dirinya pada petugas kesehatan. Jadi bukan petugas kesehatan yang turun ke masyarakat untuk mencari penderita kusta. Dengan demikian maka deteksi dini berjalan, kemudian pengobatan juga lebih cepat. Akibatnya penularan putus dan kecacatan juga berkurang. Kemudian manfaat yang ketiga itu memberikan referensi tentang konseling sebagai terapi non-medikamentosa bagi penderita kusta. Jadi adanya rasa tidak percaya diri, malu, dan takut ini membutuhkan konseling atau peran dari psikolog atau konselor untuk mengurangi dampak akibat penyakit kusta. Jadi stigmanya menurun dan yang diharapkan dari konseling adalah masalah kepatuhan minum obat. Jadi orang yang menderita kusta ini harus minum obat dalam jangka waktu yang lama, 6-9 bulan. Untuk yang tipe pausi dan 12 bulan untuk yang tipe multi. Jadi dengan adanya konseling, pengobatan lebih teratur. Kemudian yang terakhir adalah sebagai salah satu literatur atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Karena ini penelitian yang awal ini bersifat deskriptif, jadi diharapkan ada penelitian yang analitik yang betul-betul menentukan berapa besar faktor stigma ini bagi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit kusta. Demikian untuk penelitian unggulannya, dan luaran penelitian adalah publikasi artikel penelitian pada Jurnal Nasional tahun 2020, yaitu Jurnal Medical Care AHA. Kemudian peneliti berencana untuk melanjutkan penelitian ini ke penelitian lanjutan tentang faktor-faktor yang pengaruhi terjadinya stigma, hubungan antara stigma dengan keterlambatan penemuan dini, dan metode eliminasi atau reduksi stigma sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penularan kusta di masyarakat. Demikian pemaparan saya untuk penyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat.